Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan mendengarkan suara Injil Kristus pada malam hari ini. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10, Filipi pasal 2 ayat yang ke-2 sampai yang ke-4, dan Amsal pasal 18 ayat yang ke-12. Dan di sini tema yang saya ambil adalah rendahkanlah diri di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita buka firman Tuhan kita tentang rendah hati, ya. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan yang dikatakan pada kita sebagai manusia yang berdosa. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Ayat ini dengan gamblang mengatakan bahwa hendaknya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seringkali sebagai manusia ada kalanya kita menginginkan pengakuan atas diri kita atau hasil pekerjaan kita, sehingga tanpa sadar kita meninggikan di hadapan orang lain. Namun jika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari dan menerima bahwa kita tidak sempurna, dan karena itu kita memerlukan kasih dan pimpinan dalam hidup kita, Dia akan memenuhi hati kita dengan damai. Jadi adik-adik saudara kasih Tuhan, kakak akan mengajari, atau saudara kasih Tuhan, saya mengajari tentang bagaimana kita merendahkan hati kita. Tentang kerendahan hati itu, penuh hati kita. Segala pernyataan, segala perkataan dan perbuatan dalam kesifatan kita, haruslah kita rendah hati, lemah lembut kepada siapapun, ke orang lain maupun orang tua kita. Jika kita ada salah kepada orang tua atau salah kepada saudara kita, abang kita dan keluarga kita, ya minta ampunlah pada Tuhan Yesus dan berserahlah kepadamu. Dan jauhkanlah itu semua perkataan yang tidak suka dengan kamu. Dan damailah kepada orang lain. Minta ampun pada Tuhan kalau kamu ada salah, dan berdoalah kepada Tuhan. Jadi Yakobus pasal 4 ini mengajarkan kita untuk berendah hati. Jadi di mana hati kita sebagai manusia, haruslah kita menjadi dasar iman kepercayaan kita, saudara kasih Tuhan. Jadi lebih dekat kita menjadi pengikut Kristus, tetap kita memegang teguh akan takut akan Tuhan. Oke adik, saudara kasih Tuhan, Bapak Ibu, rendah hati di sini ada dua. Ada yang spirit negatif dan ada juga spirit positif. Di sini aku akan menceritakan tentang spirit negatif, yang dimana pertama-tama kita harus terlebih dahulu membedakan rendah diri dari rendah hati. Rendah diri atau minder atau slow slave extend atau condescending adalah kondisi jiwa yang menaruh atau menempatkan diri sendiri pada posisi lebih rendah dari orang lain, oleh karena sesuatu hal pada dirinya yang diketahuinya adalah kekurangan atau diintimidasikan orang lain kepadanya sebagai kekurangan atau sesuatu yang terjadi di hidupnya yang dasarnya adalah aib. Di sini dikatakan kita sebagai pengikut Kristus, jangan kita menyebarkan aib, jangan menyebarkan fitnahan dalam orang lain, karena Yakobus pasal yang 4 ayat yang ke-11 di sini mengatakan, saudara-saudara, jangan engkau fitnah
arti dalam firman Tuhan Yakobus pasal 4 ayat yang ke-11 di sini dikatakan, Alkitab mengajarkan kita tidak boleh menyebarkan aib atau fitnah, karena sehingga menimbulkan perasaan tidak pantas atau tidak layak atau malu, kurang percaya diri, dan mengecilkan diri sendiri. Jika kalau kita memfitnah saudara kita menjadi kurang percaya diri dan kita mengecil hati kita, saudara kasih Tuhan. Oke, rendah hati energi positifnya, spirit negatifnya. Secara umum rendah hati dimengerti sebagai suatu sikap yang tidak sombong atau tidak menyombongkan diri, karena kelebihan yang dimiliki lebih sederhana lagi dengan menggunakan antonim yang mengatakan di sini, karena kelebihan yang dimiliki lebih sederhana lagi dengan menggunakan antonim rendah hati. Maka rendah hati diartikan adalah tidak tinggi hati, tidak angkuh, dan tidak sombong, dan tidak bongkar. Sesungguhnya rendah hati mengandung arti dan makna yang sangat dalam arti sekedar yang dipahami. Jadi saudara kasih Tuhan, rendah hati yang mana energi positif kita harus kita timbul dalam hidup kita. Kita harus saling toleransi, saling kita berendah hati, saling kita damai sukacita kepada siapapun orangnya itu, dimanapun kita berada. Tetaplah kita tetap menjadi orang yang saling mengampuni, saling menjaga perasaan orang lain. Kita harus tetap mencintai pasangan kita, maupun kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus menjaga perasaan Tuhan Yesus. Dan kita pindah agama atau segala macam, kita harus kuat iman, kita harus rendah hati dalam perkataan, dalam perbuatan kita harus lemah lembut, saudara kasih Tuhan. Oke, saudara kasih Tuhan, rendah hati di sini juga ada tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Filipi pasal 2 ayat yang kedua sampai yang 4. Di sini menceritakan tentang kerendahan hatian Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mari kita dengar suara Injil ini. Yang dimana Filipi pasal 2 ayat yang kedua sampai 4 di sini mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitamu, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satuan kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4 di sini mengatakan, dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi saudara kasih Tuhan, arti dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang keempat adalah kerendahan hati yang tidak dapat dipisahkan dari kepedulian atau kasih orang lain. Terkadang sifat self-centeredness membuat pikiran orang lain terlalu fokus pada dirinya sendiri. Apakah ia dipandang baik oleh orang lain? Apakah penampilannya menarik? Apakah orang lain menyukainya? Dan sebagainya. Pikiran-pikiran ini dapat dimiliki baik oleh orang yang sombong maupun orang yang rendah hati atau minder. Tidak demikian halnya dengan orang yang rendah hati. Kerendahan hati membuat seseorang menerima keadaan dirinya dan menjadi lebih peduli dengan sekitarnya, sehingga dapat lebih menyatu atau satu hati dengan komunitasnya, baik itu keluarga, teman dan rekan kerja dan lain-lain. Jadi saudara kasih Tuhan, janganlah kita menjadi manusia yang egois. Jangan kita memikirkan kepentingan kita sendiri
Tetapi bagaimana kita menjadi seorang penginjil, seorang pelayan Tuhan? Haruslah kita baik kepada orang lain, rekan-rekan kerja, maupun saudara, famili dimanapun dia berada. Tetaplah kita selalu satu tujuan, satu pikiran, tidak dapat dipisahkan. Seperti minyak dan air tidak bisa dipisahkan. Jadi Amsal pasal 18 ayat 12 di sini mengatakan, tinggikanlah hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Arti dalam Amsal 18 ayat 12 di sini mengatakan, jika kita terlalu sombong akan yang kita miliki, akan hancur seketika. Maka Amsal mengajarkan kepada kita adalah, rendahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus. Jadi perhatikan gambar di bawah ini. Gambar satu menceritakan tentangnya itu seorang laki-laki membantu kawannya perempuan untuk naik ke atas bukit. Berarti dia memiliki sifat tolong menolong, saudara kasih Tuhan. Dua, ada seorang pengusaha dan dia bantu seorang perempuan hamil yang duduk di kursi. Dan pemuda ini memberikan tempat duduknya demi perempuan hamil. Berarti dia memiliki sifat rendah hati. Jadi saudara kasih Tuhan, jika kalau ada orang atau penumpang kapal yang lagi hamil, jika kamu melihat dia membutuhkan tempat duduk, kamu mempersilahkan, kau beri dia tempat duduk. Jadi kamu dinilai oleh orang lain, kamu baik, kamu sopan, kamu prihatin, kamu rendah hati, lemah lembut. Jika kita tidak memberi tempat duduk, kita nggak memberi sedekah pada orang lain, berarti kita dicap oleh orang jahat, orang sombong, mementingkan kepentingan sendiri. Karena Tuhan tidak mengajarkan anak-anaknya untuk sombong, tapi Tuhan mengajarkan kita bagaimana merendahkan hati kita, saudara kasih Tuhan. Jadi suara Injil ini berarti mengartikan bahwa kita akan mengajar tentang sebuah rendah hati yang dimana kita harus tetap menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang baik hati dan menuntut ilmu-ilmu orang-orang yang salah jalan. Kita akan menyelamatkan mereka dari ilmu sesat, kedukunan yang mereka anut, ajaran sesat. Kita selamatkan, kita rangkul menjadi rendah hati. Kita rangkul menjadi suka damai yang penuh hati, saudara kasih Tuhan. Jadi inti nats Alkitab pada malam hari ini yang tertulis dari Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10, Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 4, dan Amsal 18 ayat yang ke-12. Di sini mengartikan dalam Alkitab Yakobus, Filipi dan Amsal mengajarkan kita adalah untuk merendahkan hati, dan kita tidak boleh sombong kepada siapapun. Karena Tuhan Yesus tidak suka dengan orang sombong. Jika kita menjadi orang sombong, maka harta kita berlimpah-limpah diambil oleh Tuhan, ditarik oleh Tuhan Yesus. Jadi makanya saudara kasih Tuhan, mari kita bertobat, mari kita tetap memuji nama kuasa Tuhan. Sesibuk apapun pekerjaan kita, sesibuk pelayanan kita, luangkanlah waktumu kepada keluargamu. Karena keluarga adalah harta yang berlimpah. Jika kamu menyia-nyiakan keluarga kamu, akan menjadi penyesalan dalam hidup kamu. Kalau ada penyesalan, berarti nanti dianggap nasi sudah menjadi bubur. Mari kita bertobat sebelum penyesalan itu berakhir di belakang. Begitulah firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi saudara kasih Tuhan, kita berdoa, kita menutup renungan firman Tuhan pada malam ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat damai dalam hati kalian. Mari kita berdoa. Ira baraba shanaya baba baba. Ora baba 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 baba. Ira baba 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 baba. Ora baba baba shanaya baba 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 baba. Ora baba 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 baba. Ira basharaya baba baba. Inara basharaya baba baba. Ora baba baba. Tuhan Yesus, ajarkanlah
adik-adik kami ya Tuhan, abang-abang kami dan saudara kasih Tuhan, dimanapun mereka saat ini Tuhan, yang mendengar suara Injilku ini Tuhan, kiranya mereka menjadi rendah hati, menjadi pengampun Tuhan. Janganlah mereka menjadi manusia yang sombong, yang lupa akan Tuhan, yang cuek akan keluarganya, marah-marah Tuhan, mengatakan kekurangan manusia atau melihat sebelah mata orang tersebut. Jadilah mereka manusia yang perhatian pada siapapun Tuhan. Jamah setiap orang-orang Tuhan, pegang tangan mereka Tuhan, akan dasar iman mereka Engkau bangun iman mereka kembali. Yang saat ini mereka pindah agama Tuhan, ingatkan mereka Tuhan, bertobat dan pindah agama Kristen kembali. Karena dalam firman Tuhan mengatakan akan terjadi akhir zaman ya Tuhan. Kiranya mereka semua yang pindah agama bertobat dan mencari kedamaian kembali, mencari Yesus kerajaan surga juru selamat kembali Tuhan. Biarlah kamu Tuhan Yesus menjadi manusia yang penuh Engkau selamatkan. Selamatkan kami ya Tuhan. Ambil kami ini Tuhan, karena Engkau sudah rela mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, jauhkan kami hawa nafsu Tuhan, yang penuh cobaan, tantangan, rintangan yang saat ini. Duit, harta, mobil, motor itu tidak berguna, karena itu semua sementara di dunia ini. Apapun usaha kami ya Tuhan, yang saat ini kami pakai, yang kami asah dan pekerjaan kami ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Semua kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja dalam usaha kami, talenta kami ya Yesus Kristus. Tuhan jamah mereka Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, saudara kasih Tuhan, kiranya menjadi manusia yang penuh sukacita, dan tidak ada lagi celah-celah yang kalian membuka celah-celah untuk masuk iblis itu dalam tubuh kalian. Jadi pakailah hidup kamu dan jadilah hidup kamu pribadi yang lebih baik, yang takut akan Tuhan lagi. Oke? Dalam nama Yesus, haleluya, amin.